Biaya perjalanan dinas KPK ternyata boleh ditanggung oleh pihak lain dan menurut juru bicara KPK, Ali Fikri, praktik biaya perjalanan dinas seperti ini telah berlangsung bertahun-tahun, sejak tahun 2012. Apakah benar demikian adanya pemirsa? Langsung saja saya berbincang dengan narasumber yang sudah saya perkenalkan tadi, ada mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, yaitu ada Pak Giri Supradiono, dan juga mantan pimpinan KPK, Bapak Muhammad Yassin. Dan nanti pemirsa akan bergabung bersama kami dari DPR RI, Komisi 3 tentunya, itu nanti akan bergabung Pak Arteria Dahlan. Kemudian juga sebetulnya kami sudah berkali-kali pemirsa untuk mengundang perwakilan ataupun pihak dari KPK. Namun sampai dengan acara kita ini tayang, sampai dengan kami on air, tidak ada satupun pihak dari KPK yang berkenan untuk mengikuti dialog pada sore hari ini. Kami masih terus berusaha menghubungi mereka pemirsa, semoga nanti kita bisa berbincang dengan pihak dari KPK juga. Sampai saat ini kami terus menghubungi. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Giri. Pak Giri, betul sebetulnya biaya ini bisa ditanggung oleh pihak yang mengundang, oleh pihak lain sejak tahun 2012. Artinya sudah cukup lama ketika Pak Giri di sana dan ketika Pak Yassin juga sudah di sana. Silakan, saya ingin ke Pak Giri dulu mungkin. Ya, selamat sore Mbak Tisa dan Pak Yassin. Ya. Jadi kalau kita perbandingkan antara peraturan tahun 2012 dan sebelumnya dibandingkan dengan peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan 2021, yang pertama perbedaannya Mbak, peraturan yang baru itu adalah ada preferensi pembiayaannya dilakukan oleh pengundang. Kalau nggak ada, baru menggunakan anggaran KPK. Kalau sebelumnya, maka anggaran dari KPK, kalau KPK nggak punya anggaran, baru kemudian apakah dari pihak pengundang ada. Namun dalam lingkup yang terbatas. Jadi, dan peraturan kami diikat dengan kode etik juga, bahwa itu bisa masuk penerimaan gratifikasi apabila fasilitas tersebut termasuk bagian yang dilarang. KPK hanya membolehkan sebagian saja yang boleh diterima. Itu pun misalkan anggaran KPK tidak ada. Dan biasanya KPK punya anggaran untuk itu. Jadi yang misalkan yang boleh diterima adalah transportasi, akomodasi atau hotel, kemudian uang saku dan lain-lain. Namun di tahun 2021 ini, sepertinya hanya langsung mengcopy dari peraturan Menteri Keuangan. Sehingga KPK itu tidak mempunyai keunikan. Fungsi trigger bahwa KPK itu menjaga marwah dan independensinya secara perlahan itu turun. Yang kedua, perbedaannya adalah kalau zaman dulu Mbak, zaman Pak Yassin, zaman saya gabung tahun 2005, pembiayanya at cost. Jadi real. Misalkan biaya hotel berapa, transportasi berapa, itu bisa diklaim maksimal dari standar dari Menteri Keuangan. Tapi kalau sekarang lump sum, jadi dikasih segepok, itu misalkan kalau ke Swiss dapat 600 US dollar per hari, sisanya boleh diambil. Jadi kalau dia misalkan ngirit, tidur di jalanan, di musola, atau di rumah teman, pulang membawa 5.500 dolar per hari dikali berapa hari. Ini akan menjadikan mental hazard orang melakukan perjalanan dinas untuk nyari uang. Kemudian keluar negeri menjadi modus, akan menimbulkan kecemburuan pegawai lain. Sehingga tidak produktif. Tapi yang seperti ketiga itu, yang membedakan adalah tidak ada di peraturan yang baru itu standar biaya mana yang dipakai. Di mana di peraturan sebelumnya menggunakan standar biaya yang dimiliki oleh yang diundang atau KPK. Baik. Nah, kemudian Pak Yassin. Yang keempat. Oke, Pak Giri. Begini, kita ingin tahu selama Anda menjadi pihak dari KPK 2005 dan juga untuk Pak Yassin tentunya dari 2005, Pak Giri pernah nggak mungkin menerima fasilitas-fasilitas dari para pengundang? Contohnya apa? Anda kan tadi katakan terbatas. Silakan, Pak Giri. Kalau saya selama ini dibiayai oleh KPK. Nggak pernah pakai dana dari pengundang? Tahun selama saya melakukan perjalanan dinas luar negeri sebagai kepala bagian internasional, saya hanya mendapatkan Rp50.000 per hari. Kalau sekarang itu berapa ratus dolar, sisanya boleh diambil pulang. Kemudian perjalanan dalam negeri sekarang juga lump sum. Sisanya boleh diambil pulang juga. Ini adalah sangat mendasar sekali Mbak. Karena konsep at cost itu adalah konsep kejujuran dan juga menjaga independensi. Jangan sampai kemudian memilih-milih pengundang yang standarnya lebih besar,
kemudian kita melakukan istilahnya favoritism gitu. Oke. Ini menurut saya nggak bagus. Oke. Dan kasihan bagi LSM, Mbak, yang nggak punya duit mengundang KPK harus membayar nanti. Oke, baik. Kita dapat poinnya. Berarti ketika Pak Giri berada di KPK tidak pernah hal tersebut terjadi ya, praktik itu pun tidak pernah terjadi begitu. Nah, sekarang saya ingin ke Pak M. Yasin. Pak M. Yasin, ada pihak menilai bahwa undang-undang yang baru ini, yang sesuai dengan undang-undang PMK perekonomian ini, adalah sebuah bentuk kemunduran. Bagaimana? Anda sepakat ini dikatakan sebagai sebuah kemunduran atau ya sah-sah saja, orang ada dalam undang-undang kok, dalam undang-undang kementerian juga ada kok. Silakan Pak M. Yasin. Ya, kalau menurut saya tidak hanya kemunduran, tapi merusak independensi dan integritas dari KPK yang selama ini telah dibangun dengan susah payah. Artinya bahwa membangunnya itu sejak tahun 2004, pada saat pertama KPK itu ada, sampai di tahun pergantian yang periode kelima ini. Jadi tidak pernah itu, dari pimpinan sampai bawahan itu misalnya saja dibiayai oleh pihak lain. Kalau dari pihak KPK membiayai pihak lain dalam hal-hal tertentu, misalnya untuk mencari informasi dan untuk menggali kesaksian dari para orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang valid untuk memberikan informasi, itu bisa kita membiayai. Bukan sebaliknya KPK yang minta biaya kepada pihak lain. Ini merusak independensi dan integritas KPK. Makanya ini rame ini karena ya pertama kali berubah dari yang menjadi prinsip KPK dan menjadi ikon KPK itu untuk mempertahankan integritas dan independensi, menghindarkan adanya konflik kepentingan, dan sekarang munculnya peraturan baru ini saya nilai double standar dan melanggar undang-undang, yakni Undang-Undang 20 tahun 2001 ya. Tentang tindak pidana pemberantasan korupsi, itu pasal 12B besar itu di situ penjelasannya ya, gratifikasi itu. Baik. Termasuk tiket dan penginapan. Oke, tapi itu tadi kalau penjelasan dari pihak KPK sekarang bahwa itu sebetulnya sudah berlaku sejak beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 2012. Bagaimana penjelasan Anda pada saat itu sebagai pimpinan KPK pada saat ini? Nanti akan kita jawab ya Pak ya, kita harus jeda terlebih dahulu sejenak. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.